Dalam menghafal Quran, banyak sekali metode yang bisa kita tempuh. Cara menambah, setiap orang beda-beda ya. Biasanya yang sering kita jumpai dalam metode menghafal Al-Quran itu dibaca berulang-ulang. Ada yang saya pernah sharing dengan sesama, dulu pernah ada forum di Lirboyo, itu yang memberikan tips, ada 5 pemateri bagaimana metode menghafal Al-Quran. Dari 5 orang ini beda-beda semua cara menghafal Al-Qurannya. Tentunya kalau teman-teman sekalian semua pasti juga beda-beda. Tips dari salah satu, kalau dulu saya atau mbak saya itu biasanya menghafal Al-Quran dibaca berulang-ulang kali, jadi dibaca binadhar dulu. Barangkali nanti cocok dipraktekkan, kemudian mudah bisa dijadikan sebagai celengan untuk menghafal Al-Quran selanjutnya. Menghafal Al-Quran yang pertama, dilihat dulu betul lafadznya, dibaca binadhar dengan betul terlebih dulu. Karena banyak sekali teman-teman baik di Lirboyo atau di mana saja itu menghafal Al-Quran terburu-buru ingin dihafalkan, jadi tidak dibaca terlebih dulu. Pahami betul lafadznya, dibaca dengan binadhri, dibaca betul. Kenapa? Agar anggota tubuh kita semua ikut menghafal. Mata melihat, kemudian merekam lafadz-lafadznya, baru setelah betul-betul lafadznya kita hafalkan perlahan. Kita baca 7 kali boleh, 11 kali boleh, ada teman-teman santri yang membaca sampai 21 kali. Maka tergantung kemampuan, pilih angka yang kira-kira kalau selesai kita baca mampu untuk dibaca tanpa melihat. Boleh panjenengan tentukan sendiri berapa. Setiap orang kemampuannya berbeda-beda. Teman-teman yang cepat menghafal, maka alhamdulillah diberikan kemampuan menghafal dengan cepat. Tapi jangan sedih untuk teman-teman yang sulit menghafal. Ada teman-teman niku sulit menghafal. Saya juga punya teman dulu atau teman-teman santri di rumah, itu satu malam deres bikin hafalan setengah kaca, 1 kaca, sulit gitu ya. Maka dawuh Umi Azah dulu kepada teman-teman santri sangat menenangkan hati. Jangan sedih kalau ternyata diberi hafalan yang perlu perjuangan, karena sejatinya Allah lebih sayang kepada kalian, lebih disuruh untuk sering membaca, lebih disuruh untuk lebih mendekat. Kita niku manusia niku kan kalau diberi kesulitan maka manusia akan lebih mendekat kepada Allah. Nah, jadi kalau panjenengan kebetulan kebagian yang dalam menghafal itu perlu perjuangan yang lebih daripada teman-temannya, maka jangan bersedih, pahalanya lebih banyak. Kalau di dalam hadisnya niku orang yang mudah dalam membaca Al-Quran maka dia akan bersama dengan malaikat yang mulia. Tapi kalau orang itu sulit membaca Al-Quran, ya tak bahasanya seperti itu, sulit membaca Al-Quran, maka pahala baginya adalah 2 pahala. Dia mendapatkan 2 pahala, 1 pahala dalam membaca Al-Quran, yang 1 pahala dalam kesulitannya itu, melalui kesulitan dalam membaca Al-Quran. Nah itu dia. Jadi teman-teman setelah dibaca berulang kali, kemudian baru tentukan angka yang setelah dibaca bisa ditutup hafalannya tanpa melihat. Kalau saya pribadi dulu dalam menghafal, kalau Rian senang menghafal itu baca artinya di sampingnya. Itu menurut kaulo lebih mudah untuk menyantolkan hafalan. Tapi tergantung setiap individu dalam menghafal. Nah, setelah sudah menghafal, maka bukan berarti beres kita ya. Ada proses murojaah. Ada proses murojaah. Nah, di sini murojaah yang diterapkan oleh para kiai, para ulama
para sahabat berbeda-beda. Bagi teman-teman yang belum selesai menghafal, belum selesai dalam tahap masih menghafal, saya sarankan mengikuti metode ini. Ini metode yang disarankan oleh Umi Azah kepada putra-putranya, putri-putrinya ketika di pondok. Setiap hari harus menyisihkan waktu untuk deres 2 atau 3 juz hafalan terakhir. Wajib. Ini wajib. Nanti insya Allah selesai hafalan kecekel ke Qurannya. Tapi lumayan berat ya. 2 juz atau 3 juz hafalan terakhir. Jadi semisal dapat 10, maka berarti hari ini deresnya 10, 9, 8. Karena hafalan yang baru dihafalkan itu lebih mudah untuk hilang daripada hafalan yang 1, 2, 3, 4, 5. Lebih mudah hilang itu karena memang frekuensi dalam membacanya lebih sedikit, sehingga belum terlalu melekat. Oleh karenanya tips dari Umi Azah itu anaknya itu 3 juz terakhir yang disetorkan ini wajib dibaca setiap hari. Ya kalau setorannya 10 berarti 10, 9, 8. 11 berarti ya 11, 10, 9. Seperti itu dan seterusnya sampai khotam. Kalau saya pribadi dulu sebetulnya belum memakai metode ini karena saya menjadi menantu beliau ya, setelah hatam baru tahu tips ini. Saya dulu dari Umi Hana tipsnya, kebetulan kaulo itu menghafal ketika kecil. Saya menghafal masih umur 10 tahun. Kenapa? Enten kancane di sini masih kecil-kecil nggih. Enten nggih nyai masih nggih. SD menghafal, saya juga dulu menghafal ketika masih kecil. Saya sangat salut kepada teman-teman yang menghafal masih kecil langsung lancar. Karena saya dulu mungkin ada Mbak Asrul niku, teman dulu pondok nyai. Itu saksi hidup kaulo. Saya itu kalau di pondok dulu mau deresnya ketika akan setoran mawon. Kalau tidak mau setoran tidak mau deres, sehingga Umi kaulo memberikan tips kepada kaulo untuk melancarkan setelah saya selesai menghafal. Setelah saya selesai menghafal, Umi memberikan tips seperti ini karena saya selesai menghafal kemudian melanjutkan mengaji kitab. Akhirnya saya diberikan tips oleh Umi. Yang penting 1 hari harus punya target dalam menghafal, dalam murojaah. Tentukan target yang bisa sampean baca. Jangan sampai dikodok, jangan sampai kemudian ditunda, jangan sampai telat. Dulu kaulo pertama memberikan target karena belum bisa banyak, maka 5 juz karena kaulo juga ikut sekolah kan, 5 juz. Kalau belum bisa bil ghaibi semua 5 juz, binadri nggak apa-apa, binadri nggak apa-apa. Yang penting 5 juz tidak boleh dikodok, harus dibaca terus 5 juz seperti itu. Ketika 5 juz ini dibaca rutin, kalau tidak bisa 5 juz boleh 3 juz boleh, yang penting rutinitasnya nggih. Jadi bukan seberapa banyaknya. Kalau kita deres 1 hari 10 juz, sekali hataman kemudian libur 1 bulan, maka tentunya lebih baik yang 1 hari 3 juz tapi tidak pernah libur. Karena keistiqomahannya nih loh yang dibutuhkan dalam murojaah, sehingga nanti hafalannya bisa melekat terus dibaca begitu. Nah, semisal panjenengan tentukan 3 juz atau 5 juz, kemudian juz 1 sampai juz 5 ini sudah agak mudah hafalannya. Nah, yang agak mudah jangan lihat Al-Quran, harus sambil buka tutup kalau tidak bisa, atau kalau bisa tutup sekalian. Ini dampaknya besar sekali dalam melancarkan hafalan. Kaulo pribadi sangat merasakan manfaatnya. Ini juga sebenarnya tips yang disampaikan oleh Bu Nyai Ismah Ulin Nuha almarhumah almaghfirlaha. Beliau kalau di dalam majelis alumni Yambu niku kalau menyampaikan juga seperti ini. Hafalan yang sudah agak bisa untuk nutup buka nutup, ya buka nutup, jangan dienak-enakkan untuk membaca terus, nanti tidak melekat-melekat, kata beliau seperti itu. Jadi Umi pun juga mendahulukan seperti itu. Ternyata memang tipsnya seperti itu. Kalau sudah agak lancar 1 sampai 5, maka hafalannya, deresnya
Kalau bisa tutup, tutup sekalian. Kalau tidak bisa buka, buka, tutup seperti itu. Sampai selesai. Nah, ini rutinitas harus dilakukan secara rutin ya. Rutin istiqomah. Kalau bisa tidak bolong. Insya Allah nanti pada waktunya akan diberikan kelancaran dalam menghafal Al-Quran. Yang tidak kalah pentingnya teman-teman santri sekalian dalam menghafal Al-Quran, selain kita membuat jadwal rutin murojaah, maka tentunya sholat malam tidak kalah pentingnya untuk teman-teman santri. Jangan sampai ditinggalkan walau rakaat ini. Umi Azza pernah mendawuhkan kepada kawula bahwa fadilah sholat witir diantaranya adalah bisa mencerdaskan otak, bisa memudahkan hafalan. Jadi setelah sholat malam 2 rakaat, sholat witir jangan sampai ditinggalkan. Ini satu paket. Dalam kitab Tibyan pun di sana menerangkan tentang adabi hamalatil Quran. Di situ disisipkan bahwa membaca Quran di malam hari dan juga qiyamul lail itu sangat penting. Berarti ini menandakan bahwa qiyamul lail itu satu kesatuan dengan penghafal Al-Quran. Jangan sampai ditinggalkan. Selain itu juga dalam menghafal Al-Quran, kita selain punya target berapa juznya, membacanya tidak boleh cepat-cepat. Nah, membaca yang berkualitas juga akan berdampak pada hafalan yang kita baca, yang kita hafal. Membaca yang berkualitas bagaimana? Sebenarnya Al-Quran itu boleh dibaca 3 macam. Boleh dibaca tahqiq atau tartil, boleh dibaca tadwir, dan boleh dibaca hadr. Ada 3 tingkatan dalam membaca Al-Quran. Tahqiq atau tartil niki dibaca pelan sekira kalau didekte yang nulis nutut bisa ikut bareng nulis, maka namanya tartil atau tahqiq. Contoh mungkin A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. Tapi mungkin kalau tidak ada lagunya mungkin ya yang penting seperti itulah. Kira-kira kalau didektekan kemudian bisa ikut bareng menulis. Tingkatan yang paling pertama. Yang kedua tadwir. Tadwir berarti sedang. Sedang itu biasanya 1 juz 30 menit. Tadwir. Hadr yang paling cepat itu ya cepat, bacaan cepat. Tapi 3 cara membaca Al-Quran niki semuanya harus pakai tajwid. Nggak boleh nggak pakai tajwid. Nggak boleh serampangan. Gunnah harus tepat ke bawah. Panjang pendek harus ke bawah. Nah biasanya kalau di dalam majelis-majelis murojaah Quran takutnya memburu hatam, akhirnya membacanya cepat tapi tidak pakai tajwid. Padahal pakai tajwid itu adalah wajib hukumnya. Walaupun toh bacaannya dengan bacaan cepat. Yang paling direkomendasikan kalau semisal mau deres murojaah harian itu bacaan yang tadwir sebenarnya 1 juz 30 menit. Niku standar ya. Standar dalam murojaah. Kalau nanti panjenengan 1 juz dibaca 45 menit, ini mungkin kalau hafalannya sudah mutqin, sudah melekat, maka boleh dipraktekkan. Tapi kalau teman-teman masih bingung dengan hafalan nambahnya, bingung dengan lancarinnya, maka pilih yang sedang mawon. Supaya targetnya juga kena. Kalau nanti kita ngikuti yang bacaan tartil, yang terlalu pelan 1 juz 45 menit kira-kira, nanti kira-kira kalau kita punya target 5 juz berarti berapa jam?
45 berarti kalau 2 juz mohon 1,5 jam. 1,5 jam berarti kalau 4 juz 3 jam. Nah ini nanti akhirnya nggak bisa ikut target. Jadi supaya ikut target maka boleh pilih bacaan yang sedang. Sedang itu cukupan untuk penghafal Al-Quran. Dia bisa fokus bacaan Qurannya, fokus tajwidnya, dan juga fokus hafalannya. Nah ini dia nanti lebih mudah teman-teman untuk dalam melancarkan Al-Quran. Sebenarnya kalau kita kupas lebih lanjut di dalam bukunya Yai Maftuh, beliau itu mengupas ini. Baik mana antara membaca cepat tapi dapat banyak. Kalau dapat banyak kan kalau kita sesuaikan dengan hadisnya bahwa setiap huruf Al-Quran itu kan mendapatkan 10 kebaikan. 10 kebaikan. Bukan alif lam mim kemudian 1 huruf, bukan, tapi alif 1 huruf. Lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti mestinya kalau kita lihat dari situnya, membaca dapat banyak itu lebih banyak pahalanya. Karena dapat banyak huruf. Tapi beliau mengatakan, walaupun toh pahalanya lebih banyak membaca cepat, karena dapat banyak hurufnya, tapi membaca dengan pelan, ini lebih agung, lebih mulia. Kenapa lebih mulia? Karena tujuan daripada membaca Al-Quran yang sesungguhnya adalah memahami artinya. Kalau mau memahami artinya, mau mentadabburi maknanya, hanya bisa diperoleh dengan membaca pelan. Kalau membaca cepat tidak bisa sambil memahami artinya. Membaca cepat niku hanya fokus pada hafalan biasanya. Hanya fokus pada bacaannya mawon. Tidak bisa sama angen-angen artinya. Kalau mau sama angen-angen, itu harus membaca dengan pelan, seperti itu. Nah, teman-teman santri membaca dengan tajwid sudah cukupan, harus dengan tajwid supaya berkualitas, dan juga membaca dengan suara agar semua organ tubuh kita ikut menghafal. Kalau hanya membaca saja tapi tidak ada suara yang sampai ke telinga kita, maka yang menghafal hanya otak kita dan mata. Telinga tidak ikut membantu dalam memperkuat hafalan. Tapi ketika kita membaca Quran melanyahkan itu nanti pakai suara, maka telinga juga ikut membantu untuk memberikan daya ingatnya lebih kuat ya, melekatkan hafalan. Jadi tips dari kaulo kalau menghafal, melancarkan dengan suara ya, yang penting kedengaran lah, yang penting kedengaran, bacaannya jangan cepat, minimal tadwir, boleh kalau mau ikut tartil lebih baik lagi, dan bacaan yang berkualitas menggunakan tajwid. Rutinitasnya harus ada, 1 hari berapa juz, 1 hari berapa juz harus ada. Jangan sampai kita tidak punya target dalam menghafal, tidak punya target dalam murojaah. Kalau tidak ada target dalam murojaah, maka nanti akan malas. Tidak ada yang bisa menghilangkan kemalasan karena tidak punya target. Kalau mau deres ya deres, kalau tidak mau deres ya sudah. Nah, masalahnya anak-anak zaman sekarang niki sukanya rebahan. Gibutan. Apalagi kalau di rumah sudah ada yang namanya HP. Anak zaman sekarang HP-nan sambil nonton drakor. Sudah lengkap. Itu perjuangan kita sebenarnya dalam menghafal Al-Quran melawan itu. Bukan melawan penjajah, bukan melawan siapa, bukan. Tapi melawan diri kita sendiri. Melawan diri kita sendiri untuk tidak rebahan. Rebahan adalah pusat daripada kemunduran anak muda zaman sekarang. Karena dengan rebahan kemudian pingin yang enak-enak, pingin lihat film, pingin sembarang-barang tidur akhirnya. Baca Quran kalau dengan rebahan baru 1 lembar sudah ketiduran. Sebenarnya kalau kita bahas tentang adabnya dalam membaca Quran niku, adab yang paling baik seperti kita sowan kepada guru. Ya, Al-Quran kalamullah. Kalamullah
mestinya kan seperti matur kepada Allah. Nah, kalau kita matur kepada guru saja menggunakan adab, apalagi matur kepada Allah. Maka paling baik ya dengan duduk menghadap kiblat seperti itu. Tapi boleh tidak sebenarnya dibaca dengan tidur, dibaca dengan berdiri, boleh. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Boleh. Boleh. Yang penting menutup auratnya. Teman-teman santri ini biasanya jangan sampai kemudian deres yang berkualitas itu sesuai dengan adab ya. Jadi walaupun adab ini secara kelihatannya itu tidak ada efeknya kepada hafalan kita, tapi kita nggak boleh meremehkan yang namanya barokah. Barokah itu bisa datang karena kita menjaga adab. Adab yang baik dalam menghafal Al-Quran, karena sejatinya sebenarnya lanyah kalian boten niku adalah fadol. Lanyah niku fadol, bukan karena kita sergap deres kemudian lanyah, bukan. Niku sering sekali dilakukan oleh para ahli Quran nih, para bunyai Quran. Lanyah Quran itu adalah anugerah dari Allah, murni anugerah dari Allah. Ada orang yang terus dilalah dari yang diparingi lanyah. Seperti itu ada. Sehingga kenapa? Karena fadl dari Allah, maka tentunya menjaga adab kita kepada Allah penting sekali. Juga teman-teman semisal nanti deres, tujuannya juga jangan sampai hanya ingin lanyah. Deres tujuannya untuk taqarrub ilallah, untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena kalau tujuannya lanyah, setelah lanyah mboten deres. Setelah lanyah selesai, tidak ada rutinitas setiap hari, tidak dilakukan, tidak ada wirid dengan Quran, tidak ada. Padahal yahfaz hatta yamut, menghafal sampai mati. Murojaah itu ibadah sampai mati. Kalau nanti menghafalnya karena pingin lanyah, maka berarti ketika lanyah selesai, wiridnya nggak dilakukan lagi, deresnya nggak rutin lagi, nggak istiqomah lagi. Sehingga dalam menghafal teman-teman harus niatnya yang betul, kalau bisa adabnya yang baik. Ya kalau dengan tiduran menutup aurat, saya itu banyak menemukan di pondok tahfidz Ibu Nyai, itu bajunya pendek sekian, kemudian tidak menutup kerudung ya, tidak pakai kerudung, tidak menutup kerudung, tidak menutup rambut, bentuknya sembarangan, tapi deres. Ya nggak apa-apa daripada nggak deres kalau mau seperti itu, cuman kita harus tilik kembali, jangan-jangan kurang nyantolnya hafalan karena kurang menjaga adab, begitu. Jadi adab juga penting ya, adab juga penting. Tentang alim niku ada cerita dua orang sahabat karib belajar bersama. Setelah belajar bersama lalu pulang ke kampung halaman. Yang satu hebat jadi kiai, yang satu nggak jadi apa-apa. Ditanya, kok bisa satunya jadi kiai, satunya nggak jadi? Padahal dulunya bareng, berangkatnya bareng, ngajinya bareng. Ternyata ketika di pondok, yang satu menjaga adab, yang satu tidak menjaga adab. Dampak pada ilmu yang didapatkan. Nah itu dia teman-teman, dalam menghafal Al-Quran, selain tadi tips-tips yang kaulo pernah lakukan dan kaulo dapatkan barangkali bermanfaat, kita juga harus menjaga adab dalam membaca Al-Quran. Panjenengan semua menghafal Al-Quran sudah tepat langkahnya, karena perempuan ini yang baik memang penghafal Al-Quran. Kalau di rumah tangga nanti kalau tidak hafal Al-Quran, hari-hari sambil masak niku ya masak doang. Tapi kalau menghafal Al-Quran, masak sambil deres, nyapu sambil deres, nyetrika sambil deres. Gimana pembuatan ibu-ibu nggih? Kalau umihana ngonten le dawuh ibu-ibu. Umihana niku dilalah beliau ketika
menikah dengan abah kaulo belum hatam. Jangankan lancar, belum hatam. Yang lancar mungkin masih 10 tapi belum hatam. Jadi Umi itu sering sekali menceritakan perjuangan Umi kepada santri-santri supaya santri nggak males. Sering sekali menceritakan perjuangan Umi dalam melancarkan. Setelah punya anak satu, dalam keadaan hamil beliau sampai menghatamkan Quran. Jadi wisuda niku hamil besar. Belum lancar sama sekali, kata Umi. Umi itu khotaman wisuda, khotmil Quran ketika wisuda niku sambil melirik Quran. Soalnya dereng lancar. Tapi setelah itu Umi ngaos ten Banyai Zuhriyah Munawir ten Maunah Sari, diberikan ijazah oleh Banyai Zuhriyah untuk membaca Al-Quran 1 hari 10 juz sampai setahun. Nggak boleh diutang, harus 10 juz sehari. Umi dengan anak satu, dengan kesibukan rumah tangganya, dengan kerempongan ibu-ibu rumah tangga yang baru menikah, belum tertata ekonominya, Umi dawuh bangun jam 2 untuk bikin donat, karena belum tertata ekonominya bikin donat. Makanya kemudian setrika itu karena belum lancar, jadi Qurannya dibuka di depannya ngonten deres sambil nyetrika, dibuka di depannya ngonten. Jadi teman-teman sekarang kalau ngelancarkannya di pondok berarti sangat-sangat enak sekali. Tidak perlu baca Quran sambil nyetrika dibuka begitu nggih. Semoga nanti selesai dari mondok sudah lancar semua, menikah sudah lancar semua. Jadi kita tinggal meneruskan rutinitas istiqomah wirid dengan Qur'annya. Wirid dengan Qur'an adalah wirid yang paling baik. Karena fadlu kalamillah ala ma siwahu seperti fadlullah ala khalqih. Keutamaan kalamullah di antara yang lainnya itu sama seperti keutamaan Allah di antara makhluknya, atas makhluknya. Paling mulia Al-Qur'an. Jadi sudah, tidak usah bingung, nggak punya wirid apa-apa. Kalau punya hafalan Quran, wirid Quran. Bikin rutinitas harian dengan Quran. Wiridnya pakai Quran. Yang penting tidak bolong dalam derasnya. Semoga kita semua dijadikan para penghafal Al-Quran yang bisa menjaga keistiqomahan, mendapatkan ridhonya Allah, dan dijadikan ahli Al-Quran bersama dengan Quran di dunia hingga di akhirat nanti.